Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, para samnera, dan juga yang barangkali juga menyaksikan melalui media YouTube Medcom Sangga Theravada Indonesia. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali malam hari ini saya ditugaskan untuk memberikan pengantar berkaitan dengan Dhamma, tentu masih berkenaan dengan Citta Bawana, yang juga sesungguhnya melanjutkan apa yang sudah dibahas. Seperti yang sudah dibahas berulang-ulang bahwa Citta Bawana atau pengembangan batin tentunya berkenaan dengan bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai luhur yang bersesuaian dengan Dhamma dan melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk yang menjadi perintang ataupun penghalang dalam upaya membawa kepada pembebasan. Dan agar kita memahami dan juga mampu mengarahkan praktik pengembangan batin kita ke arah yang benar, yaitu pembebasan. Satu hal yang juga harus kita pahami adalah kita harus mengerti pikiran kita masing-masing. Yang salah satunya adalah kita harus mengerti proses dari pikiran kita. Ada satu sutta yang bisa kita temukan dalam Majjhima Nikaya, yaitu Madhupindika Sutta. Di sana ada satu pembahasan yang sangat menarik, karena di situ dijelaskan berkenaan dengan bagaimana pikiran kita berproses, yang mana membawa kepada kotoran batin, yang dalam hal ini disebut sebagai papanca atau perkembangbiakan pikiran, mental proliferation kalau dalam bahasa Inggris, perkembangbiakan pikiran. Sutta ini diberikan sebenarnya oleh Sang Buddha atas sebuah peristiwa. Jadi suatu kali ketika Sang Buddha berada di Kapilawastu, biasa kalau pagi berpindah patah setelah mendapatkan makanan dan juga bersantap dari apa yang diperoleh melalui pindah patah. Nah, pada waktu itu beliau masuk ke dalam sebuah hutan Mahawana. Barangkali karena hutannya besar, maka disebut sebagai Mahawana. Nah, pada saat beliau berada di sana, ada juga seorang dari suku Sakya yang juga datang masuk ke dalam Mahawana dan bertemu dengan Sang Buddha. Dia dinamai Dandapani. Nah, kita tidak tahu nama aslinya apa, tetapi tampaknya karena dia kemana-mana menggunakan tongkat, ya. Jadi berpegang pada tongkat. Danda itu tongkat, pani itu tangan. Jadi selalu membawa tongkat. Entah karena sudah tua atau bagaimana, tetapi tidak disebutkan. Apa mungkin kebiasaan dia? Kemudian bertanya kepada Sang Buddha, apa yang menjadi ajaran Sang Buddha? Ya, Sang Buddha menjawab, saya mengajarkan di mana seseorang tidak lagi bertengkar, tidak lagi berkonflik terhadap siapapun.
Apakah terhadap para dewa, Mara, Brahmana, atau siapapun di dunia, di mana berbagai macam persepsi sudah tidak mengobsesi. Sebenarnya dalam bahasa Pali nanusenti berarti tidak mendompleng lagi, di mana persepsi-persepsi tidak mendompleng lagi pada seorang Brahmana, yang di sini tentu mengacu pada Arahanta, yang bebas dari tanha, bebas dari kegandrungan, yang juga telah terbebas dari keraguan-raguan. Ini adalah jawaban dari Sang Buddha terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Dandapani. Nah, mendengar demikian, ternyata tidak semua orang yang mendengar ajaran Sang Buddha itu pasti bahagia. Tidak semua orang. Mendengar jawaban Sang Buddha ini, justru Dandapani ini merasa aneh, tidak percaya. Jadi meninggalkan Sang Buddha dengan kayak orang tidak percaya itu begini-gini, geleng-geleng kepala sampai decak-decak. Jadi seperti aneh ini orang ini. Nah, kemudian di sore harinya Sang Buddha bertemu dengan para siswanya dan menceritakan peristiwa yang terjadi. Lantas Sang Buddha melanjutkan. Jadi setelah mengatakan bahwa jawaban Sang Buddha adalah beliau mengajarkan di mana seseorang tidak lagi berkonflik pada siapapun, terhadap siapapun, di mana di mana persepsi-persepsi sudah tidak mendompleng lagi pada seorang Brahmana yang bebas dari tanha, adalah seorang Arahanta. Kemudian belum melanjutkan bahwa berkenaan dengan penyebab, jadi yang dimaksud dengan apa yang beliau sampaikan adalah berkenaan dengan penyebab mengapa papanca sanya sangka menyerang seseorang. Nah, di sana orang tersebut tidak lagi bergembira, tidak lagi welcoming atau menerima, tidak lagi melekat. Dan disitulah segala bentuk anusaya. Jadi ada 7 anusaya biasanya di khotbah Sang Buddha. Itu lenyap. Dan juga di mana segala bentuk konflik itu lenyap. Nah, jadi yang menjadi poin penting sekali adalah di sini penyebab mengapa papanca sanya sangka ini tidak menyerang seseorang, tidak menyerang, ya katakan, ya seseorang atau makhluk, di mana kemudian orang demikian tidak bergembira terhadap penyebab tersebut, tidak menerima penyebab tersebut, tidak melekat pada penyebab tersebut. Dan disitulah segala bentuk kotoran batin dan segala kotoran batin yang sifatnya mendompleng itu, anusaya, itu juga lenyap. Apakah raganusaya, padiganusaya, awijanusaya, mananusaya, ditanusaya, itu semua lenyap. Dan di situ tidak ada konflik pertengkaran lagi. Nah, setelah beliau Sang Buddha mengatakan demikian, nah, para siswa beliau yang mendengarkan tidak bertanya lebih lanjut. Hingga Sang Buddha kemudian masuk ke kuti dan mereka masih bingung juga apa yang dimaksud oleh Sang Buddha berkenaan dengan penyebab papanca sanya sangka. Nah, papanca sanya sangka ini kalau saya mengartikan adalah persepsi-persepsi dan juga pengelompokan. Jadi sangka itu seperti measuring, mengelompokkan, yang merupakan papanca itu sendiri, yang merupakan perkembangan biakan pikiran itu sendiri. Jadi kalau batin kita berkembang biak, terobsesi,
memikirkan macam-macam, jadi satu objek dipikirkan dari berbagai sisi tentang lampu sekarang yang akan datang, tapi tentunya tidak menggunakan yoniso manasikara, tidak menggunakan perhatian yang benar, sehingga yang ada adalah kotoran batin. Ya di situ sebenarnya ya berbagai macam persepsi yang muncul, berbagai macam measuring, ada aku, ada dia. Jadi seperti ya pembandingan itu juga muncul di sana. Nah, bagaimana papanca ini tidak ada lagi? Ya. Dan di situ penyebab yang memunculkan papanca. Nah, jadi anjuran Sang Buddha adalah jangan sampai seseorang bergembira di situ. Jangan sampai, terutama dalam praktek ini, praktek dhamma, jangan sampai bergembira, bersenang, melekat dengan penyebab tersebut. Karena disitulah yang dikatakan sebagai berhentinya, lenyapnya, berakhirnya atau padamnya berbagai macam ya seluruh anusaya, kotoran batin yang mendompleng. Semua lenyap. Nah, karena Sang Buddha sudah masuk ke kuti, nah mereka para siswa yang mendengarkan tadi tidak mungkin akan mengganggu Sang Buddha, ketok-ketok pintu, ketok-ketok kutinya. Kemudian mencari kira-kira siapa ini yang akan mampu menjelaskan pernyataan Sang Buddha yang singkat, dijelaskan secara detail. Dan kita tahu bahwa Bhante yang paling katakan unggul bisa menjelaskan pernyataan yang singkat menjadi detail tidak lain adalah Bhante Mahakaccayana. Nah, mereka mendatangi Bhante Mahakaccayana, bertemu dengan beliau dan menanyakan, katakan menceritakan peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Sang Buddha. Nah, kemudian ingin bertanya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha sebenarnya maknanya apa. Nah, Bhante Mahakaccayana mengatakanlah, kalian ini seperti seseorang yang mencari hati kayu, sudah melewati kayu besar dengan hati yang bagus, yang kuat, dilewati saja. Kemudian mendapati kayu yang tidak ada hatinya. Sudah bertemu dengan Sang Buddha dan harusnya memperjelas apa yang beliau sampaikan, supaya tidak ada keraguan, malahan dilewati, tidak ditanyakan, dan bertanya kepada Bhante Mahakaccayana. Nah, tetapi tentu mereka para Bhante, para biku yang percaya sekali dengan Bhante Mahakaccayana tetap meminta penjelasan dari beliau. Nah, disitulah kemudian Bhante Mahakaccayana memberikan penjelasan. Yang penjelasannya itu mengacu kepada bagaimana papanca sanya sangka ini bisa muncul. Dan ini penting sekali karena berbagai macam kotoran batin biasanya muncul ketika pikiran kita itu sudah berkembang biak, terobsesi. Sehingga seorang yang betul-betul telah terbebaskan, seorang arahanta, adalah seseorang yang dikatakan nippapanca, sudah tidak memiliki papanca. Sementara kebanyakan orang disebut papanca birata. Nah, dalam Dhammapada ada istilah, ada satu kalimat yang dikatakan papanca birata paja nippapanca tathagata. Bahwa orang-orang pada umumnya paja, praja, projo bergembira di dalam papanca, bergembira di dalam pikiran yang berkembang biak, berkembang biakan pikiran, bergembira dalam obsesi pikiran. Sementara sang tathagata atau para tathagata yang tentunya adalah para arahanta itu sudah tidak memiliki papanca. Nah, makanya penting karena papanca ini yang
yang membawa pada ya di papanca itulah yang sebenarnya kotoran batin. Ya, dalam pikiran yang berkembang biak, obsesi itu di situ adalah ya berisikan berbagai macam kotoran batin. Maka harus ditenangkan. Harus dilenyapkan. Nah, untuk melenyapkan, untuk menghancurkan papanca ini, maka penyebab munculnya papanca itu jangan sampai seseorang melekatinya. Jangan sampai seseorang bergembira di dalam penyebab tersebut. Jangan sampai seseorang menerima. Jadi ya bergembira, bersenang di dalam penyebab yang memunculkan papanca. Termasuk tentu adalah papancanya sendiri. Tidak bergembira di sana. Nah, bagaimana papanca sanya sangka ini bisa muncul? Nah, disitulah kemudian Bhante Mahakaccayana menjelaskan tentang proses dari 6 indera yang pada akhirnya membawa kepada papanca sanya sangka. Yang tentu diawali dari proses bagaimana papanca sanya sangka ini muncul dari ya berkenaan dengan mata dan bentuk. Cakunca, padicak, rupecak, upajati, caku winyanang. Nah, dengan ketika ada mata penglihat dengan bentuk rupa, maka muncul caku winyana, kesadaran mata. Tinang sanggati paso. Jadi ketika ketiganya itu sanggati atau berada di sana, berbenturan di sana, berada berkumpul, maka muncullah phasa, sentuhan kontak. Phasa pacaya vedana. Dan biasa di dalam Dwada Sangga Padicak Samupada juga dikatakan phasa pacaya vedana. Dengan adanya kontak sebagai kondisi, maka vedana juga muncul, perasaan juga muncul. Nah, kemudian yang vedeti tang sanjanati. Apapun yang seseorang rasakan, itulah yang kemudian ia kenali. Ya, muncul persepsi. Jadi dari perasaan muncul persepsi. Nah, yang vedeti, yang sanjanati tang vitaketi. Jadi apa yang seseorang kenali, kemudian itu yang kemudian dipikirkan, vitaka. Nah, dari sini kemudian yang vitaketi tang papanceti. Jadi apa yang seseorang pikirkan, itu yang kemudian memunculkan ya papanca, perkembangbiakan pikiran. Jadi pikiran berkembang biak. Nah, lantas dari perkembangbiakan pikiran tersebut, maka papanca sanya sangka mulai menyerang orang tersebut. Dan papanca ini juga dikorelasikan, jadi pikiran seseorang itu mengorelasikan apa yang dialami menggunakan mata tersebut ke pengalaman-pengalaman yang lampau, yang akan datang, dan juga yang sekarang. Jadi pacuk panesu, caku winyeyesu rupesu. Atita nagata pacuk panesu, caku winyeyesu rupesu. Begitu ya, sepertinya. Jadi terus berpikir macam-macam. Nah, disitulah sebenarnya berbagai macam kotoran batin itu muncul dari sesuatu yang sebenarnya kelihatannya sederhana. Tetapi sebenarnya itu yang hampir setiap saat kita alami. Kita ini seringkali ketika melihat objek, kemudian pikiran kita sudah terobsesi di situ. Pikiran kita sudah menyenangi di situ. Pikiran kita sudah katakan memikirkan objek pengalaman tersebut, kemudian mengaitkan dengan masa lampau yang akan datang, dan sekarang pun juga terobsesi. Makanya di dalam kitab ulasan, nah papanca ini dikatakan mengacu kepada
3 hal. Tanha, mana, dan titi. Jadi di dalam papanca itu ada 3 hal tanha. Nafsu keinginan yang tentunya di situ ada kotoran batin, kegandrungan. Kemudian mana, pembandingan. Nah, biasanya karena ada measuring di situ, ada sangka di situ, pasti ada pembandingan. Apakah merasa menganggap dirinya lebih tinggi dari makhluk lain, dari orang lain, atau lebih rendah, atau sejajar dengan makhluk lain. Dan selama itu ada pembandingan, ya itu sebenarnya bagian dari kotoran batin. Itu bagian dari mananusaya. Jadi kotoran batin yang mendompleng berkenaan dengan pembandingan. Dan biasanya kalau sudah ada pembandingan, ya kalau merasa dirinya tinggi, muncul sombong. Merasa dirinya rendah, menjadi down, menjadi pesimis. Bahkan ketika merasa dirinya sejajar, itu juga bisa menimbulkan kotoran batin baru. Karena begitu yang dianggapnya sejajar ternyata lebih sukses, muncul kecemburuan, iri hati. Atau yang sejajar kemudian ternyata ada hal tertentu yang kemudian dianggap lebih rendah, muncullah kesombongan. Dan kalaupun seandainya merasa tidak katakan menjadi sombong terhadap orang lain, tidak menjadi rendah, pesimis karena merasa sejajar, selama di situ ada pembandingan, maka di situ ada notion bahwa ada self, ada diri, ada aku. Maka biasanya di dalam kitab ulasan, tanha ini seringkali dikorelasikan dengan satu anggapan, yaitu etang mama. Ini adalah milik. Jadi kalau sudah ada anggapan ini milik, itu ada tanha. Nah, sedangkan untuk mana atau pembandingan, itu biasanya dikorelasikan dengan satu anggapan eso hamasmi. Ini aku. Jadi walaupun di situ merasa dirinya sejajar, itu ada persepsi, ada notion bahwa ada aku. Ada atta. Makanya itu juga bagian dari kotoran batin yang nantinya juga membawa kepada penderitaan. Membawa kepada konflik. Nah, kemudian juga selain tanha, mana, dan yang ketiga adalah didi. Didi di sini mengacu kepada pandangan yang salah, yang biasanya dikorelasikan dengan pandangan bahwa ada atma, ada atta. Esome atta. Ini adalah atta saya. Yang artinya 20 jenis anggapan berkenaan dengan atta yang juga berhubungan dengan pancakanda, 5 gugusan, itu bisa muncul. Merasa ada diri yang berada di dalam jasmani. Jadi dalam jasmani ada diri. Merasa bahwa diri ini milik jasmani, atau merasa bahwa jasmani itu berada di dalam diri. Nah, seperti itu bisa terjadi, dan itu karena apa? Papanca. Ya, karena batin yang berkembang biak kemudian memunculkan berbagai macam anggapan bahwa ada diri. Nah, oleh sebab itu papanca ini memang harus dilenyapkan, harus dihancurkan untuk kemudian disebut sebagai nipapanca. Nah, untuk melenyapkan, menghancurkan ini, ya salah satu yang juga disampaikan oleh Sang Buddha di Madhupindika Sutta adalah bagaimana
seseorang tidak bergembira di dalam penyebabnya. Penyebab di sini adalah prosesnya itu. Karena kita melekati berbagai yaitu fenomena yang membawa kepada papanca sanya sangka, bergembira di situ, ya papanca sanya sangka itu muncul. Ya, bergembira dengan misalnya gampangnya adalah phasa. Ya, phasa kontak. Makanya Sang Buddha pernah menyampaikan ketika berbicara tentang makanan, ketika dikatakan sabis sata ahara tidika, bahwa semua makhluk bertahan karena makanan, maka yang dimaksud dengan makanan di sini adalah 4. Jadi semua makhluk bertahan di sini mengacu kepada mengembara di alam tumimba lahir itu karena makanan. Yang salah satunya adalah phasa, yang menyebabkan kita terus bertahan. Maka berkenaan dengan phasa atau sentuhan, ini juga harus disadari atau harus dimengerti dengan kebijaksanaan. Maka perumpamaan yang Sang Buddha berikan berkenaan dengan phasa ini adalah bagaimana phasa itu menimbulkan penderitaan. Diumpamakan seperti kalau ada seekor sapi yang dikuliti, jadi sudah tidak punya kulit, nah dimanapun dia berada, ketika berada di lantai, semua binatang yang di lantai akan menggerogoti dia, menggigit dia. Ketika dia berada di tembok, binatang yang di tembok juga akan datang menggigit dia. Ketika bahkan dia berada di angkasa pun, binatang-binatang yang di angkasa akan menggigit dia. Penderitaan. Nah, ini untuk menunjukkan dan juga tentu adalah untuk memotivasi kita agar kita itu tidak selalu mencari sentuhan. Kita kan ya, maaf saja, pikiran kita itu suka mencari sentuhan. Ya dari pengalaman-pengalaman yang lampau, oh di sana tempatnya indah gitu kan. Nah, kita ingin pergi ke sana. Oh ada suara yang merdu, kemudian kita ingin mendengar. Oh ada makanan yang enak, kemudian kita ingin makan. Jadi seperti kita itu mengejar sentuhan-sentuhan yang sudah pernah kita alami. Dan padahal itu pada akhirnya juga membawa kepada penderitaan. Ya, karena apa? Karena tidak kekal juga. Apapun kesenangan yang kita alami yang diawali dari sentuhan itu juga sebenarnya tidak kekal. Tidak bisa bertahan, tidak tetap. Dan ketika itu berubah, sementara batin masih melekatinya, masih mengingini, masih bergembira di situ, ya penderitaan tentunya adalah berkenaan dengan yaitu vedana, juga sama, perasaan, pengenyaman. Artinya juga kita bergembira dengan yaitu fenomena ini yang menjadi proses mengantarkan pada kemunculan dari papanca, itu juga sama. Ketika bergembira di sana, menyenangi di sana, melekat di sana, ia akan muncul berbagai macam kotoran batin. Karena perasaan, kemudian akan terobsesi, pikiran akan berkembang biak. Ketika perasaan itu yang muncul menyenangkan, kemudian juga mengande-ande. Kemudian mengorelasikan dengan masa lampau, masa yang akan datang, dan sebagainya. Dan muncullah berbagai macam kotoran batin, termasuk adalah anusaya. Makanya ada satu sutta di dalam Majjhima Nikaya juga, yaitu Culavedalla Sutta. Ketika ada dialog antara Bhikkhuni Dhammadina dengan Wisaka, mantan suaminya, kemudian membahas tentang bagaimana 3 jenis perasaan ini bisa memunculkan anusaya, kotoran batin yang mendompleng di sana. Nah, ketika muncul perasaan yang menyenangkan, sukha vedana, biasanya akan juga disertai raga anusaya. Ya karena bergembira di situ. Dan ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, biasanya disertai dengan
padiganu saya. Dan ketika bahkan muncul perasaan yang netral, adu kama sukha widana, di situ juga akan memunculkan anusaya, yaitu avijja anusaya. Karena masih bergembira di dalam perasaan, masih melekat di dalam perasaan, maka anusaya yang berkenaan dengan perasaan juga bisa muncul. Oleh sebab itu dalam banyak khotbah Sang Buddha, terutama di Sangyutta Nikaya, Vedana Sangyutta, itu menarik sekali karena Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa di dalam perasaan akan muncul kotoran batin, tetapi di dalam perasaan juga akan ada padamnya kotoran batin. Itu banyak sekali. Nah, ternyata ketika seseorang itu bergembira dalam perasaan, disitulah kotoran batin muncul. Tetapi ketika seseorang tidak bergembira di dalam perasaan, tidak melekat di dalam perasaan, di situ kotoran batin juga padam. Nah, sehingga papanca, perkembangbiakan pikiran di sini, itu lenyap ketika penyebab yang memunculkan papanca itu tidak disenangi, tidak dilekati, tidak bergembira di sana. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana kita tidak menyenangi, tidak bergembira di dalam penyebab yang memunculkan papanca, termasuk papanca itu sendiri, tidak menyenangi, tidak bergembira di dalam papanca. Bagaimana? Tentu ya banyak khotbah yang sebenarnya diberikan oleh Sang Buddha yang tujuannya adalah juga untuk melenyapkan papanca, menghancurkan papanca. Namun salah satunya adalah kita bisa menemukan yaitu di dalam Indriya Bhavana Sutta. Khotbah terakhir dari Majjhima Nikaya. Nah, ini khotbah ini bisa kita gunakan untuk ya katakan nasihat Sang Buddha ini bisa digunakan untuk melenyapkan papanca, melenyapkan perkembangbiakan pikiran. Nah, khotbah ini sebenarnya diberikan Sang Buddha atas sebuah peristiwa yang terjadi di antara Sang Buddha dengan seorang siswa muda, tetapi siswa dari seorang guru lain, Parasivya kalau tidak salah. Dan pemuda ini bernama Uttara. Ketika datang kepada Sang Buddha bertanya, bagaimana guru Anda mengajarkan para siswanya dalam pengembangan indra, 6 indra. Nah, Uttara ini mengatakan, Cakkuna rupang nak pasati, sotena sadang nak sunati. Jadi guru kami mengajarkan kepada para siswanya agar seseorang tidak melihat bentuk dengan mata dan tidak mendengar suara dengan telinga. Lantas Sang Buddha merespon, menimpali, kalau begitu berarti orang yang buta, orang yang tuli adalah orang-orang yang batinnya, indrianya akan berkembang. Nah, mendengar gitu, yang kemarin Bhante Dhammadharo mengatakan, karena ditimpali demikian, kemudian si Uttara ini merasa malu kan, tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab. Addomuko Patakkhando Pajjayanto Appadibano. Nah, ya, Appadibano. Jadi ya tunduk. Kemudian gimana ya? Bahunya terteguk, jatuh, bahunya jatuh, pundaknya jatuh.
kemudian bengong. Pokoknya kelihatan bersedih lah pokoknya begitu, nggak bisa menjawab. Nah itu adalah kesempatan bagi Sang Buddha untuk menjelaskan tentang indriya bhawana. Jadi pengembangan indera. Yang tentu berkenaan dengan pengembangan indera sesuai dengan Dhamma Vinaya, sesuai dengan ya ajaran para Arya, ajaran dari Sang Buddha. Nah di sana menarik sekali karena dijelaskan bahwa ya ini diawali dengan sebuah penjelasan yang memang akan terjadi pada siapapun. Jadi ketika mata melihat bentuk, melihat rupa, nah di sana pasti akan muncul 3. Ya, manapang, ammanapang, manapa-manapang. Jadi pikiran yang senang, yang tidak senang, dan yang netral. Nah, ketika berbicara pikiran tentunya ya di situ sudah ada perasaan juga. Sudah ada perasaan. Jadi ada perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga ada perasaan yang netral. Dan ini adalah proses yang terjadi secara umum pada siapapun akan terjadi. Terutama adalah para putujana dan juga para seka. Itu akan terjadi. Karena di dalam khotbah tersebut ternyata ada 3 kelompok. Ya, jadi 3 kelompok ini yang pertama adalah para praktisi yang belum mencapai kesucian sebagai seka, sotapana, sakadagami, anagami, dan juga yang kedua adalah yang sudah seka. Kelompok yang ketiga adalah yang sudah arahanta. Dengan istilah di sana adalah Arya, tetapi mengacu kepada arahanta. Nah, ketika mata melihat bentuk, nah pasti akan muncul pikiran senang, tidak senang, ataupun netral. Nah, dalam praktek seperti ini, dalam praktek indriya bhawana ini, sifatnya adalah berkondisi. Olarikang, kasar, dan padijak samupanang, kemunculannya bersebab. Harus direnungkan bahwa ini sifatnya berkondisi, kasar, dan kemunculannya bersebab. Jadi, alih-alih kita ini ketika muncul pikiran senang, tidak senang, ataupun netral, kemudian memunculkan kotoran batin, wah ketika senang kemudian keserakahan dikembangkan di sana, ketika muncul perasaan tidak senang, kebencian dikembangkan di sana. Kalau netral, kemudian nggak usah ada perhatian, tidak usah ada yoniso manasikara, kemudian yang muncul adalah avijja. Nah di sini ketika itu muncul justru harus direnungkan. Sangkatang, olarikang, padijak samupanang. Karena kalau tidak direnungkan, ya tadi menjadi arahnya kepada papanca. Ketika muncul perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, ya nanti ya akan berlanjut kepada sanya, berlanjut kepada vitaka, pada akhirnya berlanjut kepada papanca. Dan disitulah kemudian papanca ini akan menyerang orang tersebut, menjadi victim, menjadi korbannya. Dan di sana akan ya muncul berbagai macam penderitaan. Konflik pertengkaran itu akan muncul. Nah, disitulah kenapa dalam sutta ini ketika muncul pikiran senang, tidak senang, dan netral, nah harus direnungkan bahwa ini adalah sesuatu yang berkondisi, sesuatu yang dikonstruksi, sesuatu yang dibangun, sangkatang. Ya bisa, yaitu melihat dari sisi seperti yang tadi, Madhupindika Sutta, bahwa pikiran senang ini, atau kita melihat dari sisi perasaan senang ini, ya sebenarnya muncul dari berbagai macam kondisi. Ketika ada mata dan bentuk, muncul kesadaran mata. Ketika ketiganya muncul, pasti akan ada kontak, karena itu otomatis. Nah, tinang sangat dipasu, begitu ketiganya ada, ya di situ sudah ada kontak, sudah ada phasa. Dan ketika ada phasa, pasti akan memunculkan perasaan.
Nah, melihat dari bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya berkondisi, seseorang, apalagi sebagai seorang yang belajar Dhamma, mempraktikkan Dhamma, juga akan tahu bahwa masing-masing kondisi ini juga sifatnya tidak kekal. Sifatnya berubah. Nah, yang tidak kekal, yang berubah, tidak bisa bertahan, bagaimana kemudian layak, patut untuk dilekati? Bagaimana kemudian layak, patut untuk dianggap sebagai ini milikku, ini adalah aku, ini adalah atta? Tidak patut. Nah, kalau itu kemudian dilakukan, perenungan tersebut dilakukan, maka di sana yang muncul adalah UPK, keseimbangan batin. Oleh sebab itu, ketika ada perenungan, yaitu yang tadi itu, juga dilanjutkan dengan perenungan etang santang, etang panitang, yadidang UPK. Bahwa ini mendamaikan, jadi ada sesuatu yang mendamaikan. Ada sesuatu yang luhur panitang, yaitu UPK, keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin ini yang muncul karena apa? Karena pemahaman yang benar. Karena tidak ada kelekatan terhadap pikiran-pikiran yang muncul. Karena melihat, merenungkan bahwa pikiran yang muncul ini sifatnya adalah berkondisi. Yang berkondisi tidak lain juga sifatnya tidak kekal. Yang tidak kekal, tidak layak, tidak patut untuk dilekati. Dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Nah, sehingga batin menjadi withdrawing. Nah, batin menjadi memunculkan UPK, keseimbangan batin. Nah, itulah kenapa di dalam kitab ulasan pun dikatakan di sana bahwa UPK yang dimaksud adalah UPK yang muncul dari vipassana. Yang mana tentu vipassana ini ya berkenaan dengan perenungan terhadap anicca, dukkha, dan juga anatta. Nah, kalau seseorang melihat dari sisi keseimbangan batin atau UPK yang muncul dari sebuah perenungan yang benar berkenaan dengan vipassana, maka tentu akan mampu menengarai, akan mampu membedakan bahwa pikiran-pikiran yang muncul ini apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral, yang masih berkenaan dengan indera, dengan objek-objeknya, itu sebenarnya masih sifatnya adalah kasar. Karena di situ ada agitasi, ada kotoran batin yang bergejolak, sehingga sifatnya kasar. Sementara UPK yang dimana muncul karena perenungan terhadap yaitu bahwa ini adalah sesuatu yang berkondisi, ini muncul karena konstruksi, itu sifatnya adalah santang panitang. Jadi mendamaikan dan juga unggul panitang. Nah, olarikang karena melihat dari sisi bahwa ini masih ada kotoran batin. Ini masih sesuatu yang sifatnya bergejolak, kotoran batin. Dan juga bisa merenungkan padicca samupannang. Bahwa kemunculan dari pikiran-pikiran ini juga ya munculnya bersebab. Ya mirip-mirip seperti yang pertama sangkata. Ya dibangun dari berbagai macam, yaitu berbagai macam kondisi. Ini kemunculannya bersebab. Bisa merenungkan sesuai dengan Madhubindika Sutta, atau dalam khotbah lain juga Sang Buddha memberikan satu penjelasan mengenai bagaimana sebenarnya ketika seseorang melihat itu bisa terjadi pengalaman melihat. Tidak lain ya karena ada faktor-faktor yang mendukung di sana, yang harus berkumpul, faktor-faktornya berkumpul baru akan ada pengalaman melihat. Dan setidaknya ada 3 faktor yang harus perfect, harus sempurna. Yang pertama ada mata. Matanya tidak
rusak. Yang kedua ada bentuk atau rupa. Rupanya juga harus berada di mana mata bisa melihat, berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Dan yang ketiga, harus ada sammanaharu, sammanahara, perhatian terhadap objek tersebut. Kalau ketiganya ada, ya tentu ditambah kalau di dalam kitab ulasan yaitu cahaya. Nah, dalam sutta 3 ini, kalau ketiganya ada, baru kemudian ada pengalaman melihat. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, tidak akan ada pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut. Walaupun misalnya ada bentuk yang sebenarnya berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Mata juga tidak rusak. Tetapi kalau tidak ada perhatian, nggak melihat juga. Atau misalnya ada perhatian, matanya juga tidak rusak. Tetapi kalau objeknya ini tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat, juga tidak ada pengalaman melihat berkenaan dengan objek. Atau misalnya objeknya ada, perhatian juga ada, tapi kalau matanya rusak, juga tidak bisa juga. Maka ketiganya ini harus ada. Baru kemudian ada pengalaman melihat. Nah, kemunculan dari pengalaman ini, kemunculannya bersebab. Ini baru berkenaan dengan yaitu pengalaman melihat. Belum lagi pikiran dan juga perasaan yang berkenaan dengan pengalaman melihat juga ya sama. Itu muncul karena kondisi-kondisi ini. Kalau kondisinya tidak ada di sana, ya tidak ada pikiran senang, tidak senang, ataupun netral. Tidak ada di sana. Nah, kemudian juga dipahami bahwasanya karena pikiran-pikiran ini muncul dari berbagai macam sebab, dan tentu sebabnya itu juga sifatnya berubah, tidak tetap, pasti mengalami pelenyapan, maka tidak ditemukan ada entitas di sana. Tidak ditemukan ada person di sana, ada individu di sana. Walaupun kita merasa seakan-akan saya melihat. Tetapi sebenarnya tidak ada individu di sana, tidak ada person di sana, tidak ada atma di sana. Nah, merenungkan Paticca Samuppanang sebenarnya juga merenungkan anatta. Merenungkan sangkata bisa membawa kepada perenungan anicca. Merenungkan olarika bisa membawa kepada perenungan dukkha. Ini masih bagian dari beban olarika kasar. Merenungkan bahwa ini kemunculannya bersebab, tidak lain juga merenungkan anatta, anicca, dukkha, dan anatta. Dan ketika perenungan terhadap pikiran-pikiran yang muncul berkenaan dengan indera dengan objeknya, dilihat, dipahami bahwa ini pun juga anicca, ini juga dukkha, ini juga anatta. Nah, maka tidak ada kelekatan di sana. Akan muncul nibbida, muncul kemuakan. Ya. Dari kemuakannya muncul ketidakkelekatan. Dan yang ada adalah ubeka, keseimbangan batin. Keseimbangan batin yang muncul karena perenungan anicca, dukkha, dan anatta, atau dengan kata lain sangkata, olalikang, Paticca Samuppanang. Nah, ini yang harus dilatih, dan ini dilatih oleh para putujana. Dilatih oleh para putujana. Yang dalam khutbah tersebut juga menarik, ternyata ketika ini dilatih sedemikian rupa, akan pada tataran di mana batin menjadi terambil sekali. Untuk bisa dengan sangat cepat, sangat mudah, setiap kali ada pikiran yang muncul,
kemudian seseorang akan sangat mudah, sangat cepat untuk masuk ke dalam UPK. UPK langsung muncul, langsung kokoh di sana dengan sangat cepatnya. Dan diumpamakan oleh Sang Buddha berkenaan dengan yaitu mata ketika melihat objek, kemudian mengarahkan nanti kepada UPK, UPK yang muncul karena vipassana, diibaratkan seperti yang muncul karena vipassana, diibaratkan seperti seseorang yang membuka mata atau menutup mata. Jadi cepat sekali. Mungkin awalnya perenungan itu akan bisa panjang lebar. Awalnya barangkali ketika ada pikiran yang senang, tidak senang, atau netral, direnungkan sampai berulang-ulang, baru kemudian batin menjadi UPK. Tapi ketika itu dipraktikkan berulang-ulang, nah batin kita itu hebat sekali. Begitu ada pikiran dan melihat itu sebagai bahaya, ketika melekatinya, itu langsung masuk ke dalam UPK. Sampai sedemikian rupanya. Dan ini juga tidak hanya berkenaan dengan ketika melihat melalui mata dengan bentuk, bahkan ketika mendengar. Maka praktek meditasi ini, dalam hal ini adalah indriya bawana ini, tidak hanya ketika melihat, bahkan ketika mendengar. Nah, ketika mendengar pun juga secara alami akan muncul perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, pikiran yang demikian akan muncul. Tetapi seorang praktisi kemudian merenungkan bahwa ini juga sifatnya berkondisi, sifatnya kasar, dan juga kemunculannya bersebab. Ini anicca, yang anicca ketika dilekati membawa kepada dukkha, dan ini pun juga tidak ada inti, tidak ada entitas, tidak ada individu di dalamnya. Hanya sekedar kondisi-kondisi yang mereka saling mempengaruhi sehingga memunculkan sebuah pengalaman indera. Nah, sehingga akan membawa kepada UPK. Dan ketika dilatih juga menjadi sebuah keterampilan di mana dengan sangat mudahnya, sangat cepatnya seseorang masuk ke dalam UPK, batinnya menjadi UPK, menjadi seimbang. Dan ini kalau saya memperhatikan kondisi seperti ini adalah yang sebenarnya diberikan oleh Sang Buddha kepada Bahya Darujiriya untuk melatihnya. Yang Sang Buddha mengatakan didik tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, vinyate vinyata matang bawisati. Yang ini yang kemudian banyak orang kemudian mengatakan bahwa di situ yang harus dimunculkan adalah bare attention, perhatian yang apa adanya, yang murni. Yang kalau kemudian dipahami dengan salah, ya itu seperti orang itu menjadi bengong. Jadi tidak ada pengetahuan di situ. Ya. Tetapi sebenarnya ini bisa muncul juga karena batin sudah terampil di dalam perenungan. Batin sudah terampil di dalam perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga akan mampu membawa batin ke dalam kondisi ketika melihat ya hanya sekedar pengalaman melihat. Itulah kenapa di dalam kitab ulasan dari Bahya Darujiriya itu, dari Bahya Sutta itu, di situ sebenarnya ada pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Jadi ketika seseorang kemudian melatih batinnya, didik tidak matang bawisati, di dalam melihat itu hanya sekedar pengalaman melihat. Di situ tidak seperti orang bengong, tetapi di balik itu juga harus ada pemahaman. Pemahaman mengapa hanya sekedar melihat, ya karena apa? Karena ketika melekatinya, bergembira di sana, di dalam pengalaman melihat, di situ akan muncul berbagai macam kotoran batin. Maka di situ tidak ada kelekatan. Di situ tidak ada kelekatan karena di situ dipahami ini pun juga anicca, dukkha, dan anatta. Atau dengan kata lain sangkatang, olarikang, padicca, samupanang.
tidak dilekati. Nah, kemudian ketika dikatakan dalam setiap pengalaman indera itu hanya sekadar pengalaman semata, termasuk vinyata matang bawisati, juga dikatakan seseorang tidak akan diikat oleh pengalaman tersebut. Nah, dalam kitab ulasan yang dimaksud dengan tidak diikat atau tidak terlibat dengan pengalaman tersebut adalah karena batinnya tidak diikat oleh raga, dosa, moha. Oleh loba, dosa, moha. Tidak diikat oleh kotoran batin. Artinya di dalam pengalaman tersebut tidak ada kotoran batin. Ya, kalau misalnya tidak ada pemahaman, tidak ada kebijaksanaan, seperti orang melongo bengong, itu kan berarti masih diikat oleh moha. Sedangkan itu tidak demikian. Tidak diikat oleh moha. Berarti di situ harus ada pemahaman. Seperti ketika batin sudah terampil, ya dengan sangat cepatnya, yang disampaikan dalam Indriya Bhawana Sutta, dengan sangat cepatnya masuk ke dalam kondisi UPK. Seperti orang membuka mata atau memejamkan mata. Seperti yaitu kalau perumpamaan yang diberikan berkenaan dengan mendengar, kemudian masuk ke dalam kondisi UPK, itu seperti orang snap the finger. Ya, menjentikan jari, ceklik. Begitu ada pikiran langsung masuk ke dalam keseimbangan batin. Nah, di situ karena ada pemahaman, sebenarnya ada pemahaman. Bukan seperti orang yang bengong, tapi ada pemahaman. Nah, ketika dalam Bhagya Sutta tidak diikat oleh yaitu raga, dosa, moha, maka seseorang juga ya tidak berada di sini, tidak berada di sana, tidak berada di antara keduanya. Yang dimaksud adalah seseorang bebas dari kelahiran di sini, kelahiran di alam lain, yaitu di arupa bhawa, kemudian di rupa bhawa. Artinya terbebas dari segala kelahiran. Itu yang dimaksud. Nah, dalam Indriya Bhawana Sutta terutama adalah untuk ya para praktisi, tidak hanya berkenaan dengan mata dan juga telinga, tetapi juga berkenaan dengan pengalaman indera lainnya. Ketika membaui juga akan muncul pikiran senang, tidak senang, ataupun netral juga harus direnungkan dengan cara yang sama. Pada saat kita merasa ya, bukan mengecap kan, katanya bukan kecap-kecap. Bagaimana merasa ya? Kalau di bahasa Bali memang rasa sih. Ketika kita merasakan melalui lidah, itu juga ketika muncul perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral juga demikian. Harus direnungkan anicca, dukkha, dan anatta. Dan kemudian membawa batin kepada UPK, yang sifatnya adalah mendamaikan, sifatnya adalah unggul. Dan kalau itu terampil juga sama, begitu ada pikiran senang, apalagi pas makan kemudian muncul pikiran senang, bisa tidak kira-kira ya? Betul-betul langsung batin menjadi damai, menjadi seimbang, dan tidak terseret, tergiur di dalam keserakahan atau di dalam kebencian. Nah, demikian pula ketika bersentuhan juga sama. Jadi sampai pada tahap di mana menjadi terampil sekali untuk masuk ke dalam UPK, seperti seseorang yang meregangkan tangan, menekuk tangan. Jadi cepat sekali. Bahkan ketika muncul berkenaan dengan pikiran itu sendiri, termasuk pikiran kan punya objeknya, salah satunya adalah sanya, menjadi objek. Dan ketika muncul pikiran senang, tidak senang, dan juga netral juga harus direnungkan dengan cara yang sama, sampai betul-betul menjadi terampil. Dengan cepatnya batin masuk ke dalam keseimbangan batin, karena
perenungan yang benar, karena kebijaksanaan. Nah, ini masih putu jana. Masih putu jana pun diarahkan untuk melatih sedemikian rupa. Ya sebenarnya bisa juga, sebenarnya hal itu memungkinkan sekali. Hanya saja biasanya kalau putu jana kan ya kadang-kadang dalam retreat memang intensif. Betul-betul ketika ada pikiran-pikiran demikian ya langsung withdrawing, langsung melihatnya, langsung tidak melek-hati. Tapi begitu lagi rileks, pikiran mengembara. Kembali kepada kondisi di mana pikiran bersenang-senang juga. Nah, tetapi yang menjadi menarik adalah seseorang yang telah dikatakan seka, yaitu yang telah mencapai Sotapanna, Sakadagami, dan juga Anagami. Nah, menariknya adalah bagi mereka, ketika muncul pikiran-pikiran demikian, mereka itu merasa malu. Jadi, adiyati, hiriyati, jigucati. Jadi merasa jijik, merasa malu, merasa muak dengan pikiran demikian. Nah, jadi ini juga menjadi pertanyaan. Kita masih menyenangi atau sudah malu? Nah, bagi seorang seka dikatakan sudah merasa malu, merasa jijik, merasa muak setiap kali ada pikiran-pikiran demikian yang berasosiasi dengan kesenangan indera. Walaupun seorang Sotapanna dikatakan ya masih lengah, masih ada kelengahan, tetapi kekuatan malunya, muaknya, jijiknya dengan kotoran batin yang muncul itu kuat, akan muncul. Tidak bersenang-senang lagi dengan yaitu kotoran batin yang muncul karena pengalaman indera. Nah, sehingga bagi mereka ya dengan kekuatan batin yang memang sudah melihat sekecil apapun bahaya dari kotoran batin, mereka mudah sekali masuk dalam kondisi UPK, keseimbangan batin yang karena perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kemudian kalau seorang arahanta karena sudah tidak ada papanca, maka setiap pengalaman yang mereka alami berkenaan dengan 6 indera itu tidak bisa menimbulkan obsesi, tidak bisa memunculkan kotoran batin. Dan setiap mengalami objek melalui indera, seorang arahanta bisa memanipulasi sanyanya, persepsinya. Maka dikatakan di dalam pengalaman yang sebenarnya patikula atau kayak repulsif, menjijikan, seorang arahanta bisa melihatnya sebagai apa? Apatikula sanyi. Jadi bisa memunculkan persepsi tidak menjijikan. Memang sudah mampu mengontrol persepsinya, pikirannya. Dan ketika di dalam pengalaman yang secara umum dikatakan sebagai menjijikan, apatikula, seorang arahanta bisa memunculkan persepsi tidak menjijikan. Ya tentu bukan muncul karena kotoran batin, tapi muncul karena batin yang sudah berkembang karena nilai-nilai luhur dhamma yang memang sudah otomatis mereka miliki. Ya dikatakan di dalam kitab ulasan, ketika ada objek yang sifatnya adalah apatikula, yang kelihatannya tidak repulsif, tidak menjijikan, nah, bisa memunculkan persepsi ini menjijikan patikula. Karena apa? Otomatis asubhanya muncul. Jadi asubhasanya aja itu muncul bagi seorang arahanta. Atau misalnya di dalam objek yang asubha, yang patikula, kemudian bisa memunculkan metta di situ, cinta kasih. Sehingga apa? Sehingga batin yang secara umum itu biasanya memunculkan ketidaksukaan itu tidak akan muncul. Oh pasti. Makanya kan di dalam kitab ulasan ada cerita kan, Bhante Sariputta. Ketika beliau berpindah patah,
Ada seseorang yang memberikan makanan tapi sebenarnya kena kusta. Jarinya jatuh ke makanan tersebut. Nah, kalau kita kan masih diombang-ambingkan toh. Ya bagus juga melihat tubuh sebagai menjijikan, tetapi ternyata itu masih sifatnya duniawi. Ya, sementara seorang arahanta bisa memanipulasi batinnya, di mana ketika melihat seperti itu pun juga tidak jijik, tidak memunculkan kejijikan. Jadi jarinya itu disingkirkan saja. Makan makanan yang memang bisa dikonsumsi, bisa disantap. Dan itu terjadi dalam kitab ulasan Bante Sariputta, cerita demikian. Yang saya ingat Bante Sariputta ya, apa Bante Makasapa ya? Bante Makasapa ya? Ya. Terima kasih dikoreksi, tapi ingatan saya masih Bante Sariputta loh. Iya, benar toh? Nah, ini harus dilihat lagi nih. Gimana? Nah, jadi untuk seorang arahanta memang luar biasa. Tetapi untuk kita-kita ini ya memang masih harus banyak praktik, terutama merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Agar papanca tidak muncul. Dan saya kira demikian dari saya. Untuk selanjutnya tadi oleh Bante Dhammajato langsung untuk dibuka diskusi. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Wandami Bante, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa dasar dari mana atau pembandingan itu adalah notion of self atau sense of self atau anggapan adanya diri. Nah, yang masih saya bingung adalah apakah Sotapanna belum menghancurkan sense of self sehingga belum bisa menghancurkan mana Bante. Padahal seorang Sotapanna sudah tidak ada Sakaya Ditti. Jadi sense of self itu apakah beda atau sama dengan Sakaya Ditti Bante? Demikian Bante. Iya. Jangankan Sotapanna ya. Anagami juga masih ada mana. Masih ada pembandingan. Jadi notion of I itu masih ada. Kalau Sotapanna, Sakadagami, Anagami, yang dihancurkan kan pandangannya. Pandangannya saja. Sementara notionnya, kecenderungannya, kelekatannya itu masih ada. Pembandingannya masih ada. Anggapan bahwa ada aku itu masih ada. Hanya seorang arahanta yang memang sudah betul-betul melenyapkan pembandingan. Makanya ada satu khutbah di dalam Arahanta Sutta, itu di Sagata Sangyutta, Sagata Wagga, seorang dewa datang dan bertanya kepada Sang Buddha. Mereka para arahanta masih menggunakan istilah aku, engkau, mereka. Apakah notion I-nya, notion akunya itu masih ada? Nah, Sang Buddha menjawab bahwa mereka para arahanta masih menggunakan istilah-istilah demikian. Tetapi kecenderungan bahwa ada aku sudah lenyap. Dan mereka menggunakan bahasa tanpa diseret oleh bahasa tersebut. Jadi menggunakan bahasa atas dasar keterampilan, skillfulness tanpa diseret oleh bahasa tersebut. Kan beda dengan kita. Begitu mengatakan aku itu, wah kuat sekali. Begitu mengatakan dia itu sudah kayak ada anggapan bahwa ada person di sana. Ada individu di sana. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat video misalnya kan, melihat film misalnya,
Padahal itu kartun Tom and Jerry. Padahal itu jelas itu gambar yang itu tidak ada makhluknya di sana. Pun ada anggapan seperti ada makhluk di situ yang sedang lari-lari begitu. Jadi anggapan seperti itu memang sangat kuat dan hanya dihancurkan oleh seorang arahanta. Tapi kalau pandangannya ya Sotapanna sudah menghancurkan, dan tentu itu berbeda. Berbeda dengan yaitu kecenderungan atau anggapan atau kotoran batin yang mendompleng berkenaan dengan pembandingan. Itu masih ada. Mungkin Bante Dhammatiro bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Tentu bukan puji-puji kosong ya, yang Abuso Santacito jelaskan dari mulai awal sampai menjawab pertanyaan tadi itu satu guidance yang runut dan clear, jelas, sangat ya menggugah, jelas sekali. Terkait dengan pertanyaan ya Abuso tadi itu, barangkali bisa ditilik dari sisi yang sebutannya adalah wipallasa. Ya, nah ini mengacu pada indria. Indria itu ada 22, yang berkaitan dengan kesucian itu ada 3, yaitu yang ke 20, 21 dan 22. Ya. Ananyatanya samitindriyang anyindriyang anyata windriyang. Ya. Ketiga indria ini. Nah, ini indria ini yang memberikan daya kekuatan terhadap penghancuran wipallasa. Nah, seorang Sotapanna sudah bisa menghancurkan titik wipallasa. Tetapi cita wipallasa, yaitu bagaimana cita ini bisa terbebas dari kotoran batin, itu belum. Nah, apalagi perception, yaitu pengertian sanya ini terlebih lagi. Sanya bahwa ini diri, ini sebagai yang diri. Nah, itu sanyanya ya, bukan pikiran atau cita yang sudah di dalamnya ada banyak faktor-faktor batiniah. Hanya khusus satu jenis cetasika, yaitu sanya ini saja. Ya, yang lalu disampaikan tentang topik sanya itu ya memang karena sangat-sangat esensial begitu. Jadi untuk sekedar kami cukup hanya melemahkan saja, tetapi belum bisa menghancurkan titik wipallasa, tapi sudah lebih bagus daripada Sotapanna. Nah, begitu anagami, nah cita wipallasa termasuk juga tentu titik wipallasa itu bisa dihancurkan sehingga nah seorang anagami tidak bisa terlahir lagi di alam kamawacara, alam manusia setidaknya, alam surga kamawacara, catu maharajika hingga para nimitta wasawati. Nah, hanya untuk arahanta ya itu yang mampu menghancurkan sanya wipallasa. Ya. Itu yang memberikan kehancuran total semua pengotor-pengotor batin yang terlembut sekalipun. Yaitu adalah berkaitan dengan indria yang ke-20, 21 dan 22. Nah, itu barangkali ini membantu. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bante. Iya. Oh iya, kan jadi enak saya. Saya yang jadi nggak enak. Ya Bante, kalau seandainya, kalau dikaitkan dengan 4 jenis upadana, yang seperti kama upadana, diti upadana, silabata upadana, dan juga attawada upadana, saya punya pengertian begini. Kalau seorang sotapanna yang telah menghancurkan yakni diti upadana dan silabata upadana. Kemudian kalau seorang sakadagami yakni selain menghancurkan yang 2 tadi yakni melemahkan yakni kama upadana. Kemudian seorang anagami yakni menghancurkan 3 ini, kama upadana, diti upadana, dan silabata upadana. Dan mencapai arahat kalau melenyapkan 4. Jadi yang tersisa tadi yang sehubungan dengan mana tadi kan attawada upadana. Bagaimana Bante? Ya ini boleh-boleh saja, tetapi tidak ada ini ya, tidak ada kurang kuat begitulah untuk punya penyimpulan seperti itu. Ya soalnya attawada upadana ya itu sendiri juga sudah muncul pada seorang sotapanna. Ya begitu. Hanya saja indrianya itu belum kuat. Sehingga pikirannya itu masih diliputi oleh kotoran-kotoran batin, masih punya keserakahan. Ya bahkan seorang sotapanna dikatakan masih memungkinkan berbuat buruk. Hanya 6 hal yang sotapanna itu tidak lakukan, yaitu 6 abhidhana. 5 garuka kama, akusala garuka kama, dan ya 1 lagi itu apa namanya? Keluar dari ajaran. Oh. Ya, apa namanya itu? Hinawataya. Abhidhana itu. Itu untuk sotapanna. Nah, tetapi terkait dengan indria ya yang itu semuanya punya jenjangnya sendiri. Ya, indria yang ke-20 itu sudah terkembangkan, indria yang ke-21, 22 belum. Nah, begitu. Jadi sebatas titik, sebatas cara pandang bisa, tetapi secara cita belum mampu. Karena apa? Ya memang indrianya itu belum terkembangkan. Dan itu yang membuat cita vipallasa dan sanya vipallasa itu masih memungkinkan muncul. Kemudian apa yang menjadi pembeda ya Bante antara diti upadana dengan attawada upadana? Kalau diti upadana kan menganggap adanya diri yang kekal. Apakah keliru ya pemahaman? Iya, keempat-empatnya itu diti itu Pandangan. ya, mengarahnya itu kalau tidak salah itu adalah sebatas untuk menghancurkan sasata titik dan uceta titik. Sedangkan attawada itu menghancurkan konsep tentang adanya atta. Begitu. Keempat-empatnya yaitu seorang sotapanna sudah bisa menembus, tapi menembus secara titik. Nah, begitu. Saya pernah Bante membaca di suta tertentu, sebenarnya seorang sotapanna pun juga loba dosa moha itu sudah berkurang Bante. Oh iya, itu wajar. Sedangkan
pemilahan menjadi 4, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahata, itu apakah 4 plek begitu? Tidak juga. Ada yang Sotapanna yang sudah sangat mendekati Sakadagami. Ada Sakadagami yang sudah mendekati Anagami. Nah, tetapi sebutannya masih itu. Sehingga, nah di rinciannya itu Sotapanna ada macam-macam ya, Sattaparama, itu. Eka biji, Sotapanna dan sebagainya, kolang-kola dan sebagainya itu ya. Itu menunjukkan indria-indria yang memang rinciannya itu yang sudah beda jenjang begitu. Jadi tidak plek 4, yang ini begini, yang itu begitu ya. Gampangannya itu seperti anak sekolah begitulah, sama-sama lulus. Nah, tapi untuk menuju ke jenjang berikutnya masih agak jauh, agak berat. Untuk yang lainnya sudah ada lebih kesiapan dan sebagainya. Karena memang punya potensi, punya kualitas yang beraneka, berbeda-beda. Ya itu sangat memungkinkan tentunya ya, dikatakan juga seorang Sotapanna itu ya menjalankan 5 sila itu sudah dengan baik begitu. Itu membedakan dari putujana biasa. Jadi sila itu masih dalam batasan yang bukan urusannya dengan bawana. Nah, hanya Anagami itu yang urusannya dengan bawana. Terus ada juga pernyataan begini, Bante. Ya. Berkenaan dengan sila seorang Sotapanna, itu dikatakan ya, akandehi, acidehi, akama nehi, abalasehi kalau tidak salah, dan ada istilah samadhi sangwatanika. Jadi sila yang juga mengarah kepada samadhi, Bante. Iya. Ya, itu barangkali itu dari sisi konteksnya yang berbeda. Itu biasanya kalau di suta-suta itu seorang Sotapanna memiliki 4 kualitas. Ya. Punya awicca passada dengan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, betul. Nah, yang ketiga itu yang silanya sudah tidak patah lagi, tidak. Ya, betul. Ya. Kemudian juga sila yang mengarah kepada samadhi, Bante. Oh ya, iya. Sila yang mengarah ke samadhi, dan samadhi ini adalah cita, adhicita. Dan itu sudah barang tentu. Hanya ini seorang Sotapanna ya dikatakan suci tapi masih Sotapanna oleh karena apa? Oleh karena masih juga menyenangi kesenangan indrawi, masih punya kemauan untuk menyenangi kesenangan indrawi. Itu begitu. Saya boleh bertanya ya? Kalau saya jangan. Kalau dengan saya jangan, Bante. Nah, tapi ini hanya istilah, hanya peristilahan saja. Saya tersangkut dengan kata seorang arahanta sudah bisa memanipulasi pikiran. Itu istilah saya, Bante. Iya, konotasi memanipulasi itu kayak pura-pura, Bante ya? Bukan, cheating. Oke, cheating. Iya. Ya, istilah saya, Bante. Iya. Mungkin itu bisa nanti diperbaiki, Bante. Kedepannya. Ya itu kecil-kecil ya, jangan sampai nanti seorang arahanta bisa punya niatan memanipulasi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bante. Terima kasih. Ya. Waktunya sudah ya. Karena jangan sampai ada pertanyaan lagi. Cocoknya apa, Bante?
mengontrol, mengontrol. Baik. Ya, dalam apa namanya Dweda Witaka. Ya. Itu apa namanya dijelaskan Dweda Witaka Sutta. Ya, Ya. dijelaskan. To fall Ya, thought. betul. Ya, apa namanya? Artinya betul-betul bisa menguasai begitu. Mau tergantung pada ini. Berarti ya. istilahnya mampu menguasai. Betul, Sanya mampu begitu. menguasai, mau mengontrol, mampu mengendalikan. Nah, itu mungkin lebih Cocok. ya cocok ya. Ya. Makasih Bante. Ini yang mendengar juga jadi tahu. Silakan Bante Dhammajato Tera. Tinggal 3 menit. Sudah siap-siap kan? Enggak. Ya, dari yang tadi disampaikan saya menyimak dari awal juga, sangat bagus sekali. Jadi ya menambah keyakinan ya. Jadi sampai saat ini ya tentu dari mendengar ini saya banyak yakni meluruskan pandangan ya sehubungan dengan praktek khususnya. Ya dari sini awalnya saya masih kekeh dengan yang dahulu, tapi sampai sini saya memperoleh pengertian. Kenapa belum berubah? Ya karena polanya belum terbentuk. Jadi untuk membentuk pola ini kan butuh pembiasaan. Dan selama ini ya pengertian tentang meditasi yang begitu kuat, yakni pemahaman tentang ketenangan. Setelah membahas sampai segini, sampai hari ini, kalau hanya begitu, ya tidak akan terselesaikan. Jadi yang sekarang perlu dikerjakan yakni membuat pembiasaan. Tidak hanya nih berhenti di dalam ketenangan, tetapi juga dari ulasan-ulasan kemarin ya, bagus sekali. Jadi bukan hanya memejamkan mata, tapi juga ada manasikara, melihat ke dalam. Nah, ini yang perlu dibiasakan, sama juga ya saya seperti menyimpulkan ya, kenapa latihannya terganggu begitu kuatnya yakni rintangan batin terkhusus ya banyak waktu yakni kesibukan, kemudian juga ada yang lain sampai lupa apa yang perlu dibiasakan. Tapi dari ulasan ini kenapa yang semula tidak bisa menjadi bisa, ya dari punya pemahaman, dari mendengar, kemudian dibiasakan menjadi pola, alurnya jelas, sehingga cepat atau lambat, ya kalau itu ditepati juga tidak ada yang tidak mungkin. Ya jadi di sini dari pemahaman tadi pengulangan itu sangat bagus sekali. Jadi bukan hanya duduk mengarahkan perhatian pada objek nafas saja, tapi juga merenungkan kembali ke dalam sehubungan dengan ya nama rupa yang setiap kali muncul. Ya dari ya malam hari ini bagus sekali. Itu yang ingin saya sampaikan dari awal Ya, baik, gitu. terima kasih. Ya. Ya baik, terima kasih banyak kepada Bante Santacito BSD yang telah mengampu diskusi pada malam hari ini, dan berhubung waktu telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akan melanjutkan kegiatan kita besok, yaitu pembekalan yang akan diampu oleh Bante Mahadamadhiru Mahatera. Dan untuk itu pada sesi hari ini kita cukupi sekian. Selamat malam, selamat beraktivitas. Bandami para Bante.
Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Terima kasih.